Tolong verifikasi apakah sudah kelihatan. Ya, ini saya buat dulu. Sudah kelihatan. Kelihatan Bu, kelihatan, Kelihatan ya. kelihatan, Iya. kelihatan, Shalom kelihatan, semuanya. Apa kelihatan Bu. kabar? Ya, luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ada suara saya terdengar jelas ya, Ibu Indiana? Terdengar jelas ya? Oke. Jelas, jelas. Baiklah. Ini suatu mungkin ada sedikit sedikit lah kalau lagi ngomong di sini saya lihat dulu wajahnya ya. Ya, Tuhan, kita ada di sini, saudara, semua sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, tidak salah tetap saya ucapkan dulu selamat Natal, Tahun Baru 2025. Terima kasih Ibu Pendeta Indiana untuk kesempatannya. Sungguh sukacita melihat GPI Epatasa Serpong ya, saya percaya ada terobosan yang akan terjadi di tahun 2025 ini untuk Epata Serpong. Luar biasa mendengar kesaksian, baptisan ya, ini akan diperbesar oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Baik, mari kita bersatu dulu dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih, Bapak Surgawi, semua kan anugerahmu, kebaikanmu, kasih karuniamu kami ada, sebagaimana kami ada di tahun 2025 ini, tepatnya hari ini, minggu ketiga, 19 Januari. Terima kasih untuk kesempatan ini. Firman-Mu berkata, dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Engkau hadir dan saat ini Engkau hadir. Dan kami percayaan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, memberi hikmat solusi untuk apapun masalah. Tolong hamba-Mu ini ambil alih sepenuhnya. Hamba minta hikmat, hamba minta otoritas wibawa ilahi, ambil alih hamba berbicara setiap kata, berjaga di pintu bibir hamba. Hanya kebenaran firman-Mu dan kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Dan setiap orang yang terlibat di sini, bahkan kami tahu rekaman ini akan ditonton bukan hanya ratusan ribuan, bahkan jutaan, dan percaya biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar Roh Kudus kau ambil alih, bicara pribadi lepas pribadi, biar kami memenangkan winning the battle setiap hari. Ambil alih hamba-Mu dan hamba percaya, hamba menggantungkan sepenuhnya, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, 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 amin. Selamat tahun baru sekali lagi ya. Oke, saya kecilkan jadi judulnya adalah winning the battle, ya, yang artinya memenangkan pertempuran. Untuk ini itu seakan-akan saya, saudara. Jadi sebenarnya firman ini bukan hanya untuk Anda, karena firman Allah memang firman itu bermata dua. Baik kita yang hamba Tuhan menyampaikannya ataupun yang mendengarnya. Jadi luar biasa firman Allah ini ya, saudara. Jadi saudara, saya mau ini kenapa tidak bisa ini ya, sebentar ya. Ya. Jadi saudara, nah coba dilihat ini. Nah, saya suka waktu kecil nonton film pertempuran. Ya, ini kebetulan yang saya ambil gambarnya tentara Romawi. Dari pertempuran. Ya, Indonesia menang itu diawali dengan pertempuran. Tetapi saudara, yang mau saya bahas, Anda suka atau tidak, Anda sadar atau tidak, setiap hari kita sebenarnya sedang bertempur. Tetapi yang perlu Anda tahu, pertempuran yang sesungguhnya yang setiap hari sedang kita lakukan adalah pertempuran di pikiran. Tahukah Anda? Medan perang yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Pertama kali diserang oleh setan. Dan pikiran ini adalah medan tempur yang harus kita kalahkan. Ini adalah free will kita yang Tuhan tidak bisa campur tangan kalau kita tidak melibatkannya. Karena itu pikiran ini hati-hati. Dari sinilah muncul banyak inovasi yang baik. Kalau yang baik, muncul yang baik, temuan yang baik, semuanya yang baik dari pikiran, saudara. Pikiran ini luar biasa. Ciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Di pikiran ini ada dikandung banyak hal. Tetapi itu tergantung kita. Apakah kita mau menaklukkannya kepada Tuhan atau tidak. Saudara, Anda suka atau tidak, Anda bangun tidur, sebenarnya Anda memulai pertempuran di pikiran. Saudara, jadi pikiran ini bukan hanya sebagai untuk kita berpikir menghasilkan apa-apa. Sebenarnya alat seksual juga adalah di pikiran. Anda tidak akan berzina sebelum Anda bertempur di pikiran Anda.
Jadi saudara, yang namanya selingkuh, yang namanya berzina, itu diawali dari pertempuran di pikiran. Apakah kita akan menang atau tidak, saudara? Nah, tetapi perlu dipahami, kita ini harus paham. Kita melangkah dari kemenangan, bukan lagi untuk meraih kemenangan. Iblis sudah kalah. Iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Tetapi iblis tidak akan menyerah. Dia hanya bisa menggunakan strategi tipu muslihat setiap hari. Dan serangannya pertama adalah di pikiran. Anda harus paham, kita tubuh ini terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh inilah ada mata, ada telinga, ada semua panca indera. Tubuh ini yang kita kasih makan bakso, makan enak-enak semua tubuh ini. Lalu di jiwa itu masuk lebih dalam, yaitu mencakup emosi kita ada di jiwa. Kalau Anda salah pertempuran dan kalah di pikiran, nah ini yang bahaya. Tetapi tahukah Anda, kuncinya pikiran ini ketika melayang-layang harus ditaklukkan kepada Kristus. Saudara, pertama, celah iblis masuk. Iblis sudah kalah, tetapi iblis ingin kita kalah selama di dunia ini. Ada 2 hal yang perlu kita kalahkan lagi. Bukan iblis musuh yang paling sulit, tetapi dulu dan juga diri kita sendiri. Inilah yang melingkupi pikiran kita. Dan selama kita hidup di dunia ini, pertempuran akan selalu ada. Dan dimulai dari pikiran. Ya, saudara, ini mau saya ulang tadi ya. Jadi kita selama di dunia ini, iblis itu sudah kalah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Iblis itu ditelan orang percaya. Tetapi jangan senang dulu. Kita yang perlu mengalahkan yaitu dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Tubuh kita selama hidup di dunia ini, kita ini terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Jadi selama kamu ada di dunia ini, yang perlu kamu perangi adalah bagaimana kamu mengalahkan dunia ini dengan segala keinginannya. Akan memicu kita kepada dosa karena iblis bapak pembohong. Dia hanya bisa strateginya dari dulu sampai selama-lamanya hanya berbohong, memutarbalikkan. Dan selama Anda ada di dunia ini, suka atau tidak, pertempuran terus dimulai sejak kita bangun sampai kita tidur, terus setiap hari. Pertempuran yang sesungguhnya medan areanya dimulai dari pikiran. Pikiran lama-lama menjadi perkataan, menjadi perbuatan, perbuatan yang menjadi kebiasaan yang menentukan bagaimana dampak hidupmu, berdampak positif atau negatif. Semua dimulai dengan pikiran. Iblis menyerang kita, pintunya, celahnya, perhatikan ini. Karena kita masih hidup di dunia ini. Memang iblislah pemilik dunia ini. Dunia ini yang perlu kita kalahkan. Kita punya tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini punya panca indera. Inilah yang sering menjadi pintu masuk iblis menyerang kita. Dan telinga, terutama mata. Laki-laki kelemahannya di mata, perempuan juga di mata dan di telinga. Laki-laki di mata dan di mulut biasanya ya. Tetapi kita semua harus menjaga panca indera kita, mau laki-laki mau perempuan. Karena pertempuran kita, Anda suka anak-anak kecil, anak besar, mau pendeta yang rajin puasa, mau pendeta yang gak rajin, mau kita juga yang biasa-biasa aja. Kita bertempur di pikiran. Pikiran itu di mana? Di jiwa, emosi. Kemudian level yang paling tinggi yaitu roh. Tubuh ini akan lenyap. Tetapi rohlah yang nanti masuk kepada kekekalan setelah kita mati. Karena itu saudara, harus ada keseimbangan tubuh, jiwa, roh. Jangan bilang, hanya kasih makan tubuh, fitness, kamu senam ini itu, tapi kamu nggak jaga jiwa dan rohmu. Bahkan saudara, level tertinggi itu roh. Tubuh pasti menyusut, kita semua pasti tua, dan kita semua pasti mati, tetapi roh tidak akan pernah mati. Karena Anda kasih makan roh sebanyak apapun, dia tidak akan pernah obesitas. Tetapi kalau tubuh kebanyakan, nah ini yang bisa kegemukan, saudara. Tetapi pada intinya kita harus tetap menjaga keseimbangan tubuh, jiwa, roh.
Sekalipun tubuhmu mati, tubuhmu cacat, tapi kalau rohmu kuat, bahkan roh itu bisa membangkitkan tubuh kita. Makanya seorang Yeskiel itu bisa membangkitkan tulang-tulang yang sudah mati. Tetapi, kalaupun tubuhmu sehat, tapi rohmu mati, kamu sebenarnya mati, saudara. Kami kok nggak sadar. Itu tunggu waktunya. Karena itu, jaga mata, jaga telinga. Ini pintu celah bagi iblis untuk menyerang pikiranmu. Masuk lalu bertempur. Jaga hatimu. Setelah dia menyerang pikiranmu, hatimu coba dikuasainya. Makanya dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Lalu, dari hati ini, barulah apa yang itu yang menajiskan. Kalau hatimu baik, maka yang keluar yang baik. Dan sebaliknya. Tetapi jika kau menjaga hatimu, menjaga pendengaranmu terutama dari bagian tubuh yaitu telinga. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu harus ada keseimbangan di sini. Saudara, terutama saya mau katakan Anda suka atau tidak, kita orang Kristen akan diserang. Terutama kita yang makin kuat. Anda siap dibaptis, selamat buat duit, tetapi Tuhan tidak bayar harga. Tetapi jangan takut, saudara. Kita diserang sama setan bukan karena kita lemah, tetapi karena kita dianggap ancaman. Karena orang-orang Kristen, orang-orang yang berotoritas, dan dia punya kuasa. Karena itu iblis lebih gencar menyerang orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, dia biasanya kalau nggak bisa diserang, yang diserang adalah keluarganya, kesehatannya, keuangannya, pelayanannya, supaya dia tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dikatakan berulang di Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan akal budimu. Tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari. Karena sebenarnya iblis di bawah telapak kaki kita, saudara bayangkan. Iblis nggak ada apa-apanya, singa ompong. Tetapi jangan lupa, tunduk pada Allah, lawan iblis. Bukan berarti kau buka celah. Nah, ini diperhatikan. Jadi, oh dia di bawah telapak kakiku ya, tapi kamu macam-macam. Kamu nggak jaga matamu, nggak jaga hatimu, kamu dalam pikiranmu. Nah, itu yang namanya diri sendiri. Musuh terbesar kita sebenarnya diri sendiri. Yang paling sulit kita lakukan bukan setan untuk kita taklukkan, tetapi diri kita sendiri. Keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, saudara. Oh, ini akan diserang. Tahukah Anda? Jangankan Anda, Yesus sendiri diserang, saudara. Mari kita membaca dari Matius 4 ayat 11 sampai ayat 1 sampai 11. Bagaimana iblis menyerang Yesus ya, dicobai saudara ya. Ini akan dibedakan pencobaan dengan pertempuran dalam pikiran. Tetapi ini saling kait-mengkait. Namun ada teladan yang luar biasa yang akan kita pelajari dari Yesus. Kita membaca dari mungkin saya saja ya karena supaya tidak beradu-adu suaranya. Di Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, lihat ini, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia harus berinkarnasi jadi manusia. Kalau di membangunkan pajar, saya sering sekali diganggu serangan.
Hei kalian orang-orang Kristen, kan manusia. Dia nggak paham. Jadi kita orang Kristen jangan sampai nggak paham kenapa Yesus harus datang dalam rupa manusia. Karena hanya dengan itu dia bisa menyelamatkan kita. Karena hanya dalam wujud manusia dia bisa menanggung kutuk itu. Tetapi jangan lupa kita orang Kristen harus paham. Ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia ke dunia ini, dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Saudara, dalam keberadaan ilahinya yang 100%, Yesus bisa dengan kekuasaannya, keilahiannya kepada manusia yang nyebelin. Terutama waktu dia disalibkan, saudara ya, diolok-olok, ditanya, kau anak Allah, kenapa kau tidak turun dari salib itu? Sebenarnya Yesus bisa turun dari salib itu, saudara. Tetapi misinya akan gagal. Jadi dia datang memang ke dunia ini harus dalam rupa manusia. Karena dia sedang menyelamatkan manusia. Kutuk itu hanya dibatalkan hanya dengan pertumpahan darah manusia yang tidak berdosa. Semua kita sehingga harus anak Allah yang berinkarnasi jadi manusia untuk menanggung dosa kita. Saudara, ayat 1 ini, Yesus dibawa ke padang gurun oleh roh untuk dicobai. Jadi memang Yesus sengaja dibawa oleh roh. Artinya apa? Pencobaan ini, mau seberat apapun Allah berdaulat. Ini menunjukkan kedaulatan Allah atas pencobaan. Tetapi jangan cari gara-gara. Kamu nggak diminta pencobaan. Ada waktunya kau memang diizinkan untuk dicobai. Makanya dikatakan berjaga-jagalah. Beda pencobaan, beda dosa karena kekonyolanmu sendiri. Pencobaan atau ujian itu untuk naik peringkat, saudara ya. Ayub tidak punya dosa, tapi dia harus diuji. Kita semua akan diuji, saudara. Dan itu dimulai dari pertempuran di pikiran. Pikiran ini free will. Yesus di sini, dia punya free will. Dia bisa menunjukkan kuasanya sebagai Allah. Dan kenapa harus dibawa ke padang gurun? Ini hanya sebagai wawasan. Padang gurun ini menggambarkan penempahan karena ini menggambarkan suatu simbol kekurangan, kepanasan, kekeringan, itu bicara masalah. Itu bicara sakit penyakit. Dan dulu saya suka nonton film, saudara, di Egypt, Mesir, itu roh-roh jahat itu berkumpul itu di padang gurun. Itulah yang jadi simbol. Kenapa roh harus membawa Yesus ke padang gurun? Yesus sedang mengalahkan maks dari mana tempat kediaman roh jahat, yaitu simbolnya padang gurun. Tetapi kabar gembiranya, saudara, apapun keadaan Anda saat ini, sakit penyakitkah, baik itu karena pencobaan atau ujian, atau justru karena kesalahan, percayalah, ada kedaulatan Allah di dalamnya, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya orang Kristen jangan ada yang pernah bunuh diri. Karena sebenarnya pencobaanmu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Itu karena kau salah tempur, gak menang dalam di pikiran. Bunuh diri karena merasa terlalu berat pencobaan di dunia ini. Itu karena dia kalah awalnya di pertempuran pikiran. Ketika iblis merasuk pikirannya, dia biarin, dia tidak segera taklukkan dalam Kristus. Saudara, imam besar kita Yesus, Tuhan segala Tuhan yang tidak ada bandingannya. Hanya dia yang bisa berkata kepada kita tanpa omong doang. Kalau kita bisa protes Tuhan, kau bisa ngomong karena kau Tuhan. Tapi Yesus mau katakan, aku jadi 100% manusia, 100% Allah. Aku punya keinginan daging saat itu. Karena iblis tahu Yesus dalam posisi manusia, dagingnya pun berteriak. Roh memang penurut tapi daging lemah. Pada saat itu Yesus pun lapar. Tapi dia punya misi jadi teladan. Imam besar yang turut merasakan kita. Dia punya keinginan daging. Dan setan tahu keinginan daging kita masing-masing. Dan Yesus sedang memberi teladan buat kita. Ini kuncinya untuk mengalahkan kita. Iblis akan mensusupi, kerjanya cuma berbohong. Dia ambil sedikit kebenaran, dia putar balikan. Lihat ini di ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini jadi roti. Iblis sebenarnya tahu Yesus anak Allah. Karena itu dia uji kedagingan Yesus dengan keangkuhannya. Kalau dia ini kan anak Allah, ayo, ayo kau anak Allah, buktikan dirimu. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus mengalahkan iblis, dan ini juga harus kita teladani. Ada tertulis, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Tapi bagaimana kau mau melawan itu?
kalau kau nggak pernah baca firman. Jadi sebenarnya keinginan daging itu bisa kita kalahkan dengan firman. Yang kedua, dia juga dicobai. Inilah serangan pikiran. Yesus sebagai manusia, dia juga punya tubuh, jiwa, roh. Dia di situ 100% manusia. Pikirannya digoda setan. Jatuhkan dirimu. Tahukah saudara? Ialah dipancing-pancing. Dibilang di ayat 6, jika engkau anak Allah. Dia sedang meragukan identitas, dia mencoba menyerang pikiran Yesus. Oh, buktikan dong kalau kau anak Allah, katanya anak Allah. Nah, dia juga akan menyerang pikiran kita. Buktikan dong kalau kau orang Kristen, ya. Kalau kau memang hebat gitu ya. Kalau Tuhanmu itu memang hebat, buktikan dong. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangan supaya kakimu jangan 91. Dia ambil dari firman. Dia belokin. Jadi tidak setiap firman itu berasal dari Allah juga. Ada yang dipakai diputar balikan setan kalau itu bukan untuk kemuliaan Allah. Perhatikan ini. Setan juga bermain-main dengan firman. Makanya kamu kalau baca Alkitab jangan asal minta pertolongan Roh Kudus. Karena kalau tidak dengan pertolongan Roh Kudus, pikiranmu bisa terserang. Tapi bukan berarti kamu berhenti baca firman. Percayalah, tidak ada firman yang kembali sia-sia. Ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan ini. Semua yang tidak untuk memuliakan nama Allah, itu serangan dari setan. Setan, penyesatan, itu juga main-main di firman. Makanya ada saksi Jehovah, ada penyesat-penyesat. Yang akhirnya apa? Ambil firman, dicopot setengah-setengah. Kalau itu penyesat, intinya dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sama itu kalau di membangunkan majar, mereka pakai ayat di kekristenan, iman kekristenan kita. Supaya kita ragu bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu Allah. Dia hanya utusan. Dia sendiri bilang dia utusan. Saudara, Anda harus baca firman terus. Firman itu akan menguatkan. Roh Kudus akan bicara. Sama seperti setan ini, bapak pembohong. Dia lebih tahu. Dia sebelum lahir kita, dia sudah ada. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Dia malaikat-malaikat yang dulu menyembah Allah, tapi sombong. Kesombongan. Mendahului kehancuran, dilemparlah dia ke dunia. Dia sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya yang dia bisa tahu harus cari banyak, cari pengikut. Makanya dia serang pikiran kita. Dia goda kita. Kalau kita nggak tahu identitas kita anak Allah yang berotoritas, kalahlah kita. Bahkan Yesus saja yang nggak berdosa anak Allah. Diserang, dicobai. Apalagi kita. Makanya dikatakan di Alkitab, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Jangan pernah kompromi dengan setan. Anda akan bisa membedakan itu suara setan atau suara Tuhan. Kata memuliakan itu dari Tuhan. Kalau itu dari setan tidak memuliakan Allah, katakan jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Katakan firman itu. Bahkan yang ketiga digoda, menguasai semua kerajaan, keinginan mata, keangkuhan hidup selama kita di dunia ini. Ini yang akan menjadi serangan bagi kita. Tahukah Anda? Anda akan lebih diserang ketika Anda punya posisi. Tahukah Anda tukang becak sama saat dia jadi caleg, jadi presiden, jadi gubernur, godi besar. Ketahuan aslinya dia bukan saat dia jadi tukang becak. Kalau Anda mau lihat seseorang, lihatlah saat dia diberi kekuasaan, kelihatan aslinya. Makanya jaga hatimu ini, jaga keinginan matamu, keangkuhan hidup. Makanya ada orang yang kaya, semakin kaya tamak. Kalau dia kaya karena baik, berkat Tuhan itu baik. Tapi ada orang yang nggak pernah puas. Kenapa? Dia tidak menang di pikirannya, ditaklukkan kepada Kristus sehingga dia tergoda dengan keinginan mata. Dia sudah banyak uangnya jadi bupati, tetap aja dia mau korupsi. Karena apa? Keinginan mata ini membuat dia tidak puas, angkuh hidupnya. Setelah dia hebat terpilih, lupa dia janji-janjinya. Kalau Anda mau lihat siapa aslinya seseorang, lihat ketika dia diberi kekuasaan. Apakah dia berintegritas dengan kekuasaan yang diberi padanya atau sebaliknya semena-mena. Karena itu juga pertempuran di pikiran. Anda mau menang atau tidak, ada free will. Ketika Anda serahkan, Tuhan akan menolong. Jangan berperang dengan sendiri. Perhatikan iblis. Bagaimana dikalahkan oleh setan. Enya iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allahmu saja. Jadi ada saatnya kau memang harus katakan,
Pergi kau iblis. Kau harus perintahkan dia. Tetapi kau jangan lupa, ada syaratnya. Tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari. Karena dia tahu ada otoritas. Pada kita orang percaya semua ada otoritas. Tetapi ingat ya saudara, sama seperti kalau kita ujian baru dapat ijazah, lalu diwisuda, lalu naik kelas lagi, demikianlah kita. Kehidupan tidak lepas dari pertempuran pikiran, tetapi juga ada ujian pencobaan yang kadang bukan karena kesalahan kita, tetapi harus kita lewati untuk memurnikan kita semua. Saudara, makanya dikatakan berjaga-jaga. Pertempuran itu setiap waktu. Kamu tidak akan tahu kapan kamu akan masuk ujian atau pencobaan. Kalau di sekolah, ujian akan kita ujian, kamu akan belajar. Tetapi dalam kehidupan, ujian kehidupan tidak ada pengumuman, saudara. Ujian kehidupan itu kadang-kadang datang di musim yang kamu tidak duga. Kalau kamu tidak bersiap-siap, kamu bisa jatuh. Tetapi kadang setelah melewati ujian, bedanya ujian kehidupan dengan ujian kelas. Ujian kelas kamu punya persiapan. Dalam ujian kehidupan, itu bagaimana bekal dalam engkau menjaga hati, terutama menjaga pikiranmu takluk kepada Kristus. Lalu akan banyak oleh dari situ. Dan disitulah kau nyatakan lulus. Maka ada promosi, ada berkat. Sama seperti Ayub. Ujian itu tidak tahu tiba-tiba anaknya mati semuanya. Hartanya habis semuanya. Bahkan teman-temannya pun menghakimi dia. Padahal dia tidak berdosa. Kalau ini namanya ujian pencobaan. Tetapi pertempuran itu juga ada di kepala Ayub. Bahkan ketika istri satu-satu yang dia harap mendukung malah memaki dia. Matilah! Kutuki Allahmu. Itu serat dasar Allah. Aku setia. Aku setia kau giniin. Kalau Ayub tawar hati, maka dia tidak lulus. Kalau Anda tawar hati, Anda tidak lulus. Tetapi ketika Anda pegang itu, Anda lulus, ada berkat, ada promosi. Bahkan 2 kali lipat Tuhan beri. Bahkan 100 kali lipat Tuhan beri seperti upah yang diberi pada Ayub. Tetapi saudara, inilah teladan Yesus. Yesus yang luar biasa kita kagumi. Dia imam besar kita. Rasakan kelemahan kita. Dia tahu kita lemah. Dia tahu makanya sebenarnya kita melangkah dari kemenangan. Iblis sudah dikalahkannya di kayu salib. Tetapi yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita. Keinginan dunia ini yang harus kita kalahkan selama kita tinggal di dunia ini. Kita sementara di dunia ini. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus bertempur. Dan pertama sekali pertempurannya di pikiran. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga hatimu. Jaga. Kalau iblis berhasil masuk di pikiran, maka dia akan mencoba menguasai hati, lalu menguasai roh. Jadilah kau tawar hati dan benci pada Tuhan. Tetapi Tuhan setia. Sekalipun kita tidak setia, kita sudah melangkah dalam kemenangan. Dan kalau kita ingin menang untuk mengalahkan diri kita dan mengalahkan dunia ini, Tuhan sudah kasih kuncinya. Pertama, tunduk, taat, berserah pada Allah. No kompromi. Kau diberi otoritas benar, tidak tunduk, tidak taat, maka sama saja iblis akan memberimu serangan balik, saudara. Jadi, baca firman. Kau berdoa setiap waktu, bukan hanya 5 waktu, 7 waktu. Setiap waktu berjaga-jaga, taat. Ketika ada keinginan mata, ingin korupsi, ingin mau lebih lagi, tapi dengan cara yang tidak baik, kau harus tundukkan itu kepada Allah. Pertempuran pikiranmu itu tunduk pada Allah. Aku mau tunduk. Tol pikiran yang manis dalam nama Yesus aku tundukkan. Segala benteng musuh di pikiranku dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap hari saudara, mau Anda hamba Tuhan, mau Anda biasa saja, mau Anda profesional, semua kita diserang awalnya pada pikiran. Tetapi ini kuncinya supaya kita menang. Tunduk pada Allah. Taat. Dan yang kedua, jangan pernah mencobai Allah. Jangan buka celah. Anda kadang bukan karena kesalahan Anda, ujian Anda yang buka celah. Itu namanya konsekuensi. Anda sudah tahu, Anda punya kelemahan di mata, keinginan daging. Jangan kau buka video porno. Tahukah Anda? Perselingkuhan itu bukan hilang. Ya Allah, saya hilang ketika saya selingkuh. Itu dimulai dari pikiran. Kau pikirin istri orang. Kau pikirin suami orang. Kau pikirin bintang film yang masuk lewat matamu.
Ada yang tidak sengaja, lewat sekali itu tidak dosa. Lewat cari baru dosa. Kau sedang mencobai Allah. Jangan kau tengking-tengking, gak ada lari. Sama seperti Yusuf lari ketika digoda istri Potifar. Tidak ada yang kita kebal dengan namanya dosa mata ini. Dosa perjinahan dengan pornografi. Gak ada yang kebal. Mau Anda puasa, mau Anda basah roh, tapi Anda tayangkan itu. Itu merusak mata, masuk di pikiran. Itu gak bisa dihapus. Pikiran ini punya sekali. Kalah komputer secanggih apapun, kalah dengan pikiran ini. Karena itu jangan buka celah. Rumah kita bagus, tapi ada celah dikit aja, ular bisa masuk, tikus bisa masuk. Makanya kita bingung, dari mana ini tikus bisa masuk? Rumahnya kok jadi kotor gini? Karena ada celah. Celah itu nggak perlu besar, celah itu kecil. Makanya jangan buka celah, jangan cobai Allah, jangan cobai dirimu, lari, tutup celah itu, pergi. Jangan kau flirting sama istri orang, jangan kau buka omongan sama suami orang atau sama anak gadis lain. Gak usah, lari. Ya, makanya berpasangan, jangan buka celah. Jangan kau tonton video porno lalu kau doa puasa. Sami maun. Tidak ada yang kebal. Makanya yang paling sulit dikalahkan. Diri sendiri di pikiran. Ular itu masuk dalam rumah karena ada celah kecil. Sampan itu bisa tenggelam karena ada celah kecil. Tidak perlu besar. Ah, kecil kok. Ah, kecil kok. Yang kecil kecil itulah akan iblis pakai. Dia itu bapak pembohong. Kalau ada celah, akui, tutup. Maka Tuhan akan menutupnya. Dan yang ketiga, ini luar biasa. Jangan pernah pergi ke medan tempur dengan tanpa senjata. Sama seperti kita ini prajurit Allah. Komandan kita adalah Kristus. Nggak mungkin Kristus bilang, ayo kita tempur lawan iblis. Tapi nggak dikasih senjata. Prajurit paling konyol, dia pergi ke medan tempur tanpa konyol itu, ya. Itu namanya dia mau mati konyol. Kalau kamu tahu mau bertempur, kau pakailah seluruh perlengkapanmu. Dan kita pun bertempur setiap hari. Yesus memberi kita perlengkapan senjata Allah. Mari kita baca. Apa saja? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk kita menang dalam pertempuran setiap hari. Kita baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Tetapi yang terutama kita ayat 11 ya. Nanti bisa baru perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, iblis itu singa ompong, dia hanya bisa berbohong. Tipu muslihat dari dulu itu saja strateginya. Tipu muslihat. Karena sebenarnya iblis sudah kalah di kayu salib. Tapi dia hanya mau cari pengikut. Dia kasih tipu muslihat lewat mata, lewat telinga, lewat pikiran. Tetapi saudara ingat ini, lawanmu bukan istrimu, bukan suamimu yang selingkuh, teman-temanmu yang nyebelin. Serangan ini juga bukan manusia itu, tapi sebenarnya kita sedang melawan, bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia sebenarnya. Manusia itu hanya disusupi, alat yang mau dipakai. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu jahat, roh-roh jahat di udara. Seperti saat kita diserang saat ini. Ini karena tanda-tanda gereja ini berdampak. Makanya diserang. Ada yang tidak suka roh-roh jahat di udara. Dia pakai manusia untuk menghack kita. Yang harus kita kenakan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, semakin kita dekat pada Tuhan, kita semakin dianggap ancaman sama setan. Karena itu, jangan takut. Kita pasti bisa mengalahkan mereka di bawah telapak setan itu di bawah telapak kaki kita orang percaya. Tetapi yang harus kita kalahkan adalah diri kita. Kita taklukkan pertempuran di pikiran terutama. Ada senjata yang harus kita kenakan. Ayat 14. Kamu harus berbaju jirakan keadilan. Jadi berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil untuk damai sejahtera, saudara ya. Ini mungkin saya sulit karena ada sedikit ini mungkin saya pindah, saya ini ya usaha ini, tapi nggak apa-apa. Dalam segala keadaan ini dikatakan berjaga-jaga, pergunakan perisai iman. Jadi kita ini punya senjata.
Senjata kita itu lengkap di Efesus 6 ini. Nanti dibaca ulang. Senjata kita ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Gunakan perisai iman. Kita punya perisai yaitu iman kita. Kita akan diserang dengan panah api dari sejahat yang menggoncang iman kita. Kita harus dengan ketopong. Ketopong kita apa? Keselamatan. Kita juga diberi pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi sebenarnya sudah lengkap senjatanya. Iblis sudah kalah. Kita harus mengalahkan serangannya selama kita di dunia ini. Karena dia ada berkuasa di dunia ini. Dan dia menyerang pikiran kita. Kita harus mengalahkan diri kita dengan firman Allah. Tunduk pada Kristus. Doa setiap waktu. Berjaga-jaga di dalam roh, dalam doa. Apa-apa doa, apa-apa doa. Makanya kalau gereja nggak berdoa, itu tanda-tanda goyah. 2-3 orang berkumpul aja konsisten berdoa. Kita dijaga, kita harus berdoa, saudara. Lain doa pribadi, lain doa keluarga, lain doa kita gereja. Bangkitkan di EGPI Epata ini. 2-3 orang saja konsisten setiap minggu kita berdoa untuk gereja ini. Apalagi kalau sudah diserang ini. Oh, kita nggak bisa melawannya dengan kekuatan kita. Punya tipu muslihat. Kita harus berjaga-jaga di dalam roh, di dalam doa. Harus ada doanya. Gereja itu harus berdoa, itu nyawa. Kau tidak berdoa, tidak bernyawa. Apa-apa doa memang itu. Kalau ada masalah berdoa, kau bersuka cita berdoa, ucapkan syukur. Itu koneksi satu-satunya dengan Allah yang tidak terbatas. Maka katanya bohong kalau nggak ada doa. Makanya kita harus berdoa. Kita sudah pakai ikat pinggang kebenaran. Apa artinya ikat pinggang? Supaya kita itu mengetatkan baju kita. Kalau prajurit itu perlu ikat pinggang. Ini penting dalam perlengkapan setiap prajurit. Supaya tetap pada tempatnya, stabil. Mempersiapkan prajurit bebas bergerak. Apa itu baju jira keadilan? Kenapa dibilang baju jira keadilan? Keadilan, baju jira itu melindungi organ vital. Bisa dilihat di sini. Saya akan memperlihatkan. Nah ini, kita ini semua prajuritnya begini. Kita ini sebenarnya dalam alam roh, pertempurannya kita pakai pedang roh, pakai ikat pinggang nih, ikat pinggang nih. Kayak kita di dunia ini juga. Kita pakai perisai iman, ini prajurit Romawi. Kita pakai baju jira keadilan. Ini baju jira keadilan nih. Ini bisa dilihat. Nah, ini untuk apa ini baju jira? Ini melindungi organ vital. Kalau dalam di pistol ini saudara, mempang ininya. Nggak mati. Kalau Anda ditembak, langsung kena jantungnya ini di bagian vital ini, di sini. Mati langsung saudara. Tapi kalau ada pelindung baju jira, tidak langsung mati. Inilah keadilan yang merujuk pada pembenaran yang diberikan Allah melalui Kristus dan kehidupan yang dijalani. Saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil. Apa ini maksudnya? Sama seperti prajurit ini. Kalau dia nggak pakai kasut, sakit-sakitlah kakinya di lapangan perang, di medan perang. Tapi kalau dengan kasut, dengan sepatunya, cepatlah dia berlari, kuatlah dia berlari. Demikian kita juga. Ini melambangkan kesiapan kita. Dengan kerelaan hati kita memberitakan Injil yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Seperti prajurit kalau dia nggak pakai sepatu, aduh kasihan. Kesulitan bergerak, mungkin dia langsung kalah kalau nggak ada ini. Nah itu gambarannya. Nah, kemudian ketopong keselamatan, ini yang melindungi kepala. Oh, ketopong ini penting. Kamu udah paham nggak kenapa dibilang ketopong keselamatan? Ini melindungi kepalamu, ini melindungi pikiran dan akal budi di mana kita berada. Ini yang paling penting. Keselamatan ini melambangkan jaminan keselamatan kita di dalam Kristus yang menjaga pikiran kita orang percaya pada kebenaran. Bayangkan kalau prajurit ini nggak dilindungi kepalanya. Wow, dia langsung diserang sikit ya, sama seperti Goliat ya. Pas kena pitalnya itu, mati langsung saudara. Demikian kita. Kita harus tahu keselamatan kita tidak akan pernah hilang dalam Kristus kecuali kita sendiri yang meletakkannya. Perisai iman. Perisai ini melindungi. Ini yang memadamkan serangan musuh. Ada panah-panah ini dia di perisai ini. Tongkis, ada hasutan, keraguan. Benarkah Yesus anak Allah? Teng, teng, teng. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Untuk apa yang kita percayai sekalipun kita tidak melihat. Tangkis,
Imanmu hanya timbul dari pendengaranmu akan firman Allah. Dengar firman Allah. Tangkis semua serangan di pikiran yang menggodamu untuk meninggalkan Tuhan. Untuk keinginan daging, keangkuhan hidup. Tangkis itu dengan perisai iman. Jadi semua ini sudah diberi Tuhan, namanya 10-20. Itu perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki dan terus kita berjaga-jaga dengan itu setiap hari. Makanya dikatakan di Alkitab, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kau nggak akan tahu kapan musuh datang. Jangan kau tidur. Tetapi ini dalam arti konteks yang berbeda. Imanmu itu tetap kau jaga. Ini perlengkapan kita, saudara. Kalau kita tetap menggunakan ini, kita pasti menang. Kita pasti menang. Itu jaminan. Kunci berkemenangan dalam pertempuran pikiran. Tunduk pada Allah. Taat total. Berserah total pada Allah. Jangan ada kompromi. Jangan pernah cobai Allah kalau kau sudah tahu itu dosa yang bisa menjatuhkanmu. Jangan buka celah. Iblis hanya cari celah sedikit. Ya, awalnya kau dihasut. Allah cuman begini. Allah cuman ini. Jangan buka celah. Supaya kau tidak dihantam oleh iblis dengan celah yang kau buka. Yang ketiga, gunakan senjata Allah. Tadi sudah dikasih semua firman, yaitu ketopong keselamatan dalam Allah, pedang roh, firman Allah, perisai kita iman, ikat pinggang kita kebenaran, baju jira kita keadilan. Lalu kita punya kasut kerelaan hati memberitakan Injil. Kita pasti menang. Dan yang keempat, penuhi pikiran dengan hal yang positif, hal yang benar. Seperti dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi pikirkan yang manis. Ketika diserang iblis dengan pikiran pornografi, Tuhan aku tandukkan dalam nama Yesus. Ketika diserang iblis dengan pikiran istri orang, suami orang, tetangga orang, Tuhan aku taklukkan. Pikirkan yang manis. Aku suami yang setia, istri yang setia. Ketika diserang, ayo tinggalkan Yesus, dapat ini. Maka kau gunakan firman Allah. Pikirkan yang manis. Setia, setia sampai selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kau akan menang dalam pertempuran pikiran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih dari kami sekeluarga dan tetap mohon dukungan doa saudara juga dalam pelayanan saya. Dan demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Winning the battle. Kami mau menang dalam pertempuran kami setiap hari. Tolong kami tidak bisa. Kami mau tunduk pada Engkau. Kami mau menutup celah-celah tidak mencobai. Kami mau memakai lengkap persenjataan yang Kau berikan, senjata Allah. Dan kami mau mengisi pikiran kami dengan hal yang manis. Supaya pikiran ini ditaklukkan pada Kristus. Karena pikiran ini adalah medan perang. Dari pikiran ini juga menghasilkan hal-hal yang besar. Kami mau menggunakannya dengan tepat, dengan menundukkan setiap benteng musuh di pikiran ini dihancurkan oleh darah Yesus. Dan aku berdoa sedang berperang dalam pikirannya, tolong kami semua pribadi lepas pribadi, Roh Kudus bantu kami untuk melawan diri kami sendiri, melawan keinginan daging kami, keinginan mata kami, keangkuhan hidup kami, dan menyerahkannya untuk taat dan tunduk hanya kepada kebenaran-Mu. Dan kami percaya bersama Engkau kami lebih dari pemenang, karena kami sedang melangkah dari kemenangan, dan kami akan menyusurinya bersama Engkau untuk kemenangan demi kemenangan, terutama di tahun yang baru ini. Dalam nama kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor Priscilla.